Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cruzera Wisae, NPM saya 221000170. Saya berasal dari kelas D dan di sini saya akan menjelaskan tentang sistem hukum pidana adat Bali dan sistem hukum pidana Indonesia. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang hukum pidana adat Bali. Sistem hukum pidana adat Bali merupakan salah satu bagian dari sistem hukum adat di Indonesia yang memiliki karakteristik unik dan mencerminkan identitas budaya masyarakat Bali. Sistem ini berlandaskan pada nilai-nilai tradisional, ajaran Hindu Bali, serta kebiasaan-kebiasaan yang dituangkan dalam aturan adat yang disebut awik-awik. Awik-awik merupakan produk hukum yang dibuat oleh masyarakat adat melalui musyawarah dan disesuaikan dengan kebutuhan komunitas adat setempat. Hukum pidana adat Bali bersifat tidak tertulis dan diwariskan secara turun-temurun melalui tradisi lisan. Hal ini menjadikan hukum adat Bali lebih fleksibel karena dapat disesuaikan dengan perkembangan masyarakat dan konteks sosial budaya yang ada, tanpa meninggalkan nilai-nilai utamanya. Selanjutnya, filosofi utama yang mendasari sistem hukum pidana adat Bali adalah Trihita Karana, yaitu konsep keseimbangan dan keharmonisan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan sesama, dan manusia dengan alam. Oleh karena itu, tujuan utama dari hukum pidana adat Bali bukan semata-mata memberikan hukuman, tapi untuk memulihkan keseimbangan kosmis dan harmoni sosial yang terganggu akibat perbuatan melanggar adat. Penegakan hukum adat ini dilakukan oleh pemuda adat atau lembaga adat beserta desa adat atau desa pakraman melalui pendekatan yang bersifat musyawarah. Proses ini lebih menekankan penyelesaian konflik melalui perdamaian dan kesepakatan bersama. Sanksi yang diberikan dalam hukum adat Bali biasanya berupa denda material, pelaksanaan ritual tertentu, atau hukuman sosial seperti permintaan maaf secara terbuka. Sanksi-sanksi tersebut bersifat regio magis dan bertujuan untuk membersihkan kembali energi negatif akibat pelanggaran yang terjadi, sehingga keseimbangan sosial dapat dipulihkan. Baik, selanjutnya ada hukum pidana Indonesia. Nah, hukum pidana nasional Indonesia memiliki karakteristik yang berbeda serta mendasar dibanding hukum pidana adat Bali. Hukum pidana nasional didasarkan pada asas legalitas yang tercantum pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang menyatakan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sistem hukum nasional bersifat tertulis, formal, dan struktural, dengan aturan yang berlaku secara universal di seluruh wilayah Indonesia tanpa membedakan latar belakang budaya, adat, atau agama tertentu. Proses penegakan hukum pidana nasional dilakukan oleh aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, hakim melalui prosedur yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Nah, tujuan dari hukum pidana nasional adalah memberikan efek jera kepada pelaku, melindungi masyarakat dari tindak pidana, memulihkan keseimbangan sosial, dan merehabilitasi pelaku kejahatan. Sanksi yang diberikan dalam sistem ini cenderung lebih berfokus pada hukuman badan, seperti penjara, denda, formal, atau pidana lainnya yang telah diatur di dalam KUHP. Penegakan ini bersifat lebih kaku dan rigid karena mengutamakan penegakan hukum melalui mekanisme formal yang telah ditentukan, tanpa banyak mempertimbangkan konteks sosial atau kearifan lokal masyarakat tertentu. Jika dibandingkan, perbedaan antara hukum pidana adat Bali dan hukum pidana nasional Indonesia dapat dilihat dari beberapa aspek utama. Dari segi sumber hukum, hukum pidana adat Bali bersandar pada kebiasaan, tradisi, dan ajaran keagamaan yang berkembang dalam masyarakat lokal. Sementara hukum pidana nasional bertumpu pada peraturan tertulis yang bersifat kodifikatif dan berlaku secara nasional. Dari segi tujuan, hukum pidana adat lebih mengedepankan pemulihan harmoni sosial dan kosmis, sedangkan hukum pidana nasional berfokus pada pemberian efek jera, rehabilitasi, dan penegakan keadilan formal. Proses penyelesaian pun berbeda. Hukum adat lebih menekankan pendekatan musyawarah dan perdamaian secara komunal, sementara hukum nasional menerapkan prosedur formal yang ketat dan berlandaskan mekanisme peradilan. Selain itu, bentuk sanksi dalam hukum adat lebih bersifat simbolis dan komunal seperti denda, adat, ritual, atau sanksi sosial.
Sedangkan hukum pidana nasional menitik beratkan pada hukuman yang bersifat formal seperti pidana penjara atau denda. Meskipun memiliki perbedaan mendasar, kedua sistem hukum ini memiliki tujuan yang sama, yaitu menciptakan ketertiban, keadilan, dan harmoni dalam masyarakat. Dalam konteks hukum nasional, keberadaan hukum adat tetap diakui sebagai bagian dari keragaman hukum Indonesia. Hal ini ditegaskan pada pasal 18B ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip negara kesatuan Republik Indonesia. Pengakuan terhadap hukum adat juga diperkuat dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, di mana hakim dapat mempertimbangkan hukum adat selama tidak bertentangan dengan peraturan hukum nasional. Bahkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru, terdapat ruang untuk mengakomodasi sanksi adat sebagai hukuman tambahan atau alternatif. Jadi pada kesimpulannya, bahwa hukum pidana adat Bali dan hukum pidana nasional merupakan dua sistem hukum yang berbeda, namun saling melengkapi. Hukum pidana adat Bali mempresentasikan kearifan lokal yang menekankan pada penyelesaian konflik secara komunal dan harmonis, sedangkan hukum pidana nasional mencerminkan sistem hukum modern yang berbasis asas legalitas dan prosedur formal. Integritas antara keduanya menunjukkan bahwa pluralisme hukum di Indonesia masih memiliki ruang yang untuk berkembang, sehingga nilai-nilai tradisional dapat tetap dipertahankan dalam kerangka hukum nasional yang lebih universal. Integritas ini diharapkan mampu menciptakan keseimbangan antara penegakan hukum formal dan penyelesaian konflik berbasis kearifan lokal yang relevan dengan kehidupan masyarakat. Bisa dilihat referensi di sini, ada 3 referensi. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.